Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Muhammad Sodri. Masih berbicara tentang perdasteran. Berapa sih modal awal yang harus kita siapkan untuk bisnis daster itu? Nah, buat kalian yang penasaran, simak videonya ini sampai selesai, oke? Berapa sih modal awal daster yang harus disiapkan? Itu sebenarnya ya tergantung dari cara kalian jualan. Setidaknya itu ada dua model bisnis, cara jualan yang disitu akan menentukan berapa sih modal usaha daster itu yang harus kita siapkan. Nah, yang pertama itu kalau model jualan kalian itu online tapi tanpa stok barang. Paham ya? Jualannya online tapi tanpa stok barang. Nah, biasanya ini disebut sama aja dengan dropshipper. Nah, apa sih dropshipper itu? Bisnis online yang tidak membutuhkan stok barang. Nah, kalian tuh hanya fokus share foto atau produk atau video produk dari pemilik barang, dari produsen, dari pemilik daster misalkan. Barangnya misalkan foto-foto atau video dari pabrik daster gitu ya. Kemudian kalau kalian share di media sosial kalian, dari WA, di Facebook, kalau ada pesanan baru kalian pesankan ke produsen, ke pabrikdaster.com. Nah, ini biasanya nanti dari pabrikdaster.com, dari produsen akan langsung kirim ke pelanggan kalian. Jadi kalian tuh tinggal terima keuntungan bersihnya, nggak perlu repot-repot packaging stok barang. Nah, ini namanya kan dropshipper. Nah, kalau bisnis dropshipper ini dimanapun kalian ada dimanapun nggak ada masalah, mau di luar Jawa, posisi kalian di Makassar, di Papua, di Surabaya misalkan, padahal misalnya pabrik daster ada di Solo ya, kalian ada di Sumatera, itu yang penting bisnis dropship itu bisa share, ada pesanan tinggal kirim, ongkos kirim dari Solo ke kota tujuan yang pelanggan kalian, udah beres. Nah, jadi buat teman-teman yang menyaksikan yang menyaksikan konten YouTube saya ini, buat kalian yang sudah pengalaman atau sudah sukses di mengembangkan bisnis sistem dropship ini, bantu saya tuliskan saran dan kesan kalian di kolom komentar supaya pengalaman kalian tuh bisa memberikan semangat, menginspirasi teman-teman yang sedang atau pengen memulai usaha bisnis daster dengan model dropship. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, bisnis dengan model jualan online tanpa stok barang atau dropshipper ini nyaris tanpa modal sebesar mungkin. Oke, bisnis model yang kedua yaitu kalau cara jualan kalian itu modelnya bisa online, bisa offline, tapi mengharuskan stok barang. Setidaknya ada beberapa alasan yang sering saya temukan itu. Yang pertama, posisi jualan kalian itu memang ada di luar kota atau bahkan di luar pulau. Nah, ini kalau belanjanya di produsen itu hanya satuan atau sedikit ya, itu biasanya nanti akan ada beban ongkir yang jatuhnya tinggi, sehingga kalau dikalkulasi misalkan harga satu produk itu ditambah beban ongkirnya, kalau belanjanya sedikit itu kadang-kadang seringnya malah lebih mahal ongkirnya daripada harga produknya. Nah, alasan yang kedua, karena kalian sudah punya toko ya, atau baik itu cuma gudang atau cuma di garasi, it's okay, namanya tetap kalian sudah punya toko yang biasanya pelanggan kalian itu lebih suka atau lebih seringnya itu datang langsung ke toko. Jadi pengen langsung milih barangnya, mau lihat kualitasnya, mau lihat harganya, mau ambil yang mana, itu ya mau nggak mau kalian yang ada di posisi ini memang harus tetap barang. Nah, kemudian alasan yang ketiga itu kalau biasanya kalian tuh buka bisnisnya itu grosir, atau misalkan kalian model kayak obral bazar gitu ya. Ada yang model misalkan di pasar Tiban, terus ada yang memang grosir di area pertokoan atau pasar yang misalkan berapa ya, 100.000 tiga atau macam-macam lah. Pokoknya grosir yang model-model obral gitu. Nah, ini
yang agak lumayan banyak ya. Jadi memang harus ada beberapa pilihan, ada modelnya, ada motifnya, warnanya. Kalau bisnis daster ya itu harus dilengkapi supaya orang yang datang itu, pelanggan yang datang itu bisa merasakan, bisa memilih produk yang mana yang dia minati. Jadi kelihatan gurih gitu. Berapa sih Mas Wadri kalau harus menggunakan modal awal itu? Kalau saran saya, gunakan modal kulaan itu seminimal mungkin, tapi bisa dapat barang sebanyak mungkin. Jadi untuk mengkalkulasi harga belanja produk plus beban ongkirnya tadi loh. Nah, terus gimana Mas cara ngitungnya? Ya, itu yang pertama cari jasa kirim yang termurah, murah, aman. Terus kalian dapat banyak produk. Ya. Nah, bisa contohnya ya, kalau yang sekarang itu kalau 10 udah ada kargo online itu minimal 10 kilo ya, ada JNE Tracking, ada JNT Kargo, Si Cepat Gokil, Lion Parcel, Indah Kargo, Dakota, Paket Pos, dan lain-lain. Nah, ini bisa juga yang lebih hemat lagi itu kalau pengiriman kalian udah besar ya, itu biasanya pakai kargo kapal yang ada di kota-kota besar yang ada pelabuhannya, biasanya ada kargo, jasa kargo. Tapi ya itu pengirimannya paling tidak itu minimal itu 30 kilo. Makin banyak, makin 50 kilo, 100 kilo itu makin murah. Nah, kita bicarakan contoh pakai kargo yang 10 kiloan aja ya, yang lebih sering teman-teman belanja di pabrik daster. Pabrik daster ada di Solo, kalian di Lampung nih, Lampung. Misalkan kalau pakai JNE Tracking itu bebannya kan harus 10 kilo minimal. Nah, itu ongkirnya misalkan taruhlah 50.000 ya. 50.000. Nah, berarti kalian harus belanja sebanyak minimal 10 kilo. Kalau di pabrik daster, satu seri daster itu biasanya 1 kilo. Rata-rata ya. Berarti untuk menghemat beban ini nanti, itu kalian kalau bisa diusahakan belanjanya itu 10 kilo sekalian. Nanti berarti belanja sekitar 10 seri sekalian, dilengkapi model sama motif-motifnya. Nah, kan nanti misalkan sudah dapat, misalkan satu produk itu 125.000 ya. Satu seri 125.000. Padahal satu seri itu kan isinya 5 pieces. 100.000 aja ya biar mudah ya. 100.000 bagi 5 berarti 20.000 kan. Nah, 20.000. Nah, taruhlah kalian beli 10 seri berarti 1 juta kan ya. 1 juta dapat berapa? Dapat 5 kali 10 berarti dapat 50 pieces. Ya kan? Nah, berarti nanti harga HPP produknya satu piecesnya akan 20.000. Ongkirnya ini 50.000 dibagi 50 pieces. Berapa, Mbak? Itu kan beban ongkirnya itu per piecesnya 1.000. Nah, berarti HPP kulaan kalian itu HPP belanja kalian 21.000. Ini ya. Ini menjadi patokan harga kulak kalian di Lampung. Ya, kalau udah sampai Lampung, HPP kalian di sini. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan harga jualnya itu berapa. Yang penting jangan sampai rugi. Ya, misalkan mau dijual 100.000 kan, berarti bebannya 105 nih. Jadinya HPP kalau satu seri 105.000. Mau dijual berapa? Mau kalau jual serian berarti taruhlah 135.000 misalkan. Nah, ini nanti sekaligus kalau kalian bisa ngitung kayak gini, itu kalian bisa memperkirakan harga jual seperti contoh ini, plus bisa memperkirakan keuntungan yang ingin kalian peroleh, gitu ya. Nah, kalau kalian belanja di pabrikdaster.com, nanti kalian akan dipandu secara gratis ya oleh tim CS pabrikdaster.com untuk mengkalkulasi atau menghitung biaya perkiraan ongkir sekaligus total modal semuanya untuk awal belanja itu berapa. Nah, kalau kalian itu nanti setelah dipandu itu merasa cocok belanja, mau lanjut ya oke, silahkan dilanjut. Kalaupun nggak cocok,
Ya nggak apa-apa, yang penting kalian tetap subscribe di YouTube saya. Oke, semoga informasi ini